Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Senyama MC. Nah, jadi di video kali ini aku bakalan kasih tahu ke kalian ya guys ya, bagaimana cara mendapatkan Cursed Dual Katana guys ya. Nah, seperti yang kalian di sini aku sudah berhasil mendapatkannya ya guys ya. Nah, sebenarnya tuh aku udah rekam ya momen-momen saat aku mendapatkannya ya. Semuanya nanti aku bakalan ceritain ya guys ya satu-satu. Nah, jadi sebelum mendapatkan Cursed Dual Katana ini atau biasanya disingkat CDK ya, ada beberapa persyaratan dulu guys ya. Yang pertama, kalian harus berada di third C ya guys ya. Dan yang kedua, kalian harus mendapatkan Yama dan Tushita terlebih dahulu ya guys ya. Untuk videonya aku udah upload, mungkin nanti akan aku taruh di deskripsi ya. Nah, lalu persyaratan yang ketiga, setiap pedang yang Yama atau Tushita ya, Yama dan Tushita, ini mastery kalian itu harus 350 ke atas ya guys ya. Aku coba akan equip Tushita, dan kalian bisa lihat masterynya udah maksimal, dan Yama juga udah maksimal ya. Bentar. Ya udah maksimal. Nah, jadi untuk persyaratan ini kalian harus mendapatkan mastery 350 ke atas ya untuk Yama dan Tushita. Dan persyaratan keempat ya. Ya, persyaratan yang keempat, kalian harus berada di level 2200 atau ke atas guys ya. Karena kalau ke bawah nggak bisa ya. Dan persyaratan yang kelima, stat kalian itu harus berada di short guys ya. Harus berada di short. Jadi di mail, defense sama di short ya. Kalau di block suite nanti kalian nggak akan bisa ya guys ya dapetin Cursed Dual Katana ini. Aku udah ganti lagi guys statku. Dulu saat dapetin ini tuh aku pakainya di short, tapi aku udah ganti lagi ke block suite ya. Nah, jadi kenapa statnya harus diganti? Karena di sini guys ya, kalian untuk mendapatkan Cursed Dual Katana guys, kalian perlu membuka pintu yang ada di sini guys. Nah, yang ada di sini ya, tuh kalian bisa lihat pintunya itu terbuka. Dan untuk cara membuka pintunya itu kalian pergi aja ke sini ya, sisi lainnya, dan kalian akan bertemu ini guys, Crypt Master ya. Nah, jadi ini dia ya guys ya untuk membuka pintunya. Ya, jadi karena aku sudah bicara dengannya, maka akan tertulis seperti ini guys. Nah, jadi jika stat kalian itu berada di block suite, pokoknya sword ini tuh masih kosong lah ya. Kalian nggak akan bisa ngomong sama orang ini. Tetapi kalau stat kalian itu berada di sword ya, kalian bakalan bisa ngomong sama orang ini guys ya. Dan pintu yang tadi bakalan terbuka ya. Nah, jadi itu dia guys ya untuk cara membuka pintunya. Dan di dalam pintu itu ada ini guys ya. Nanti ada 2 scrolls ya. Di sini ada Yama scroll, dan di sini ada Tushita scroll guys. Nah, jadi setiap scrollnya itu memiliki 3 misi atau 3 trial ya. Kalau di tulisannya itu 3 trial, setiapnya ini untuk diselesaikan ya guys ya. Nah, nanti setiap satu kali trial kalian akan mendapatkan Alucard fragment ini ya guys ya. Nah, jadi bagaimanakah caraku untuk menyelesaikan puzzle CDK puzzle ini? Jadi kita akan langsung saja ke ceritanya ya guys ya. Let's go. Oke guys, jadi untuk pertama-tama ya aku memulai dengan Yama scroll, dan untuk trial yang pertama itu namanya Pain and Suffering ya guys ya. Nah, jadi di trial yang pertama kali ini itu kita disuruh sekarat sama yang namanya itu NPC guys ya. Nah, kita harus diserangi sama NPC dan sampai sekarat guys, baru nanti kita akan mendapatkan sebuah item ya. Nah, jadi aku mencoba langsung saja bergegas dan mencobanya dengan NPC yang namanya Forest Pirate.
Tapi setelah lama mencoba ya, ternyata itu nggak bisa guys ya. Percobaan pertama itu nggak bisa, gagal ya. Bahkan aku sampai hampir mati di sini, kalian lihat darahku mulai mengurang dan nggak bisa guys ya. Akhirnya aku bunuhlah itu forest spiritnya ya. Nah setelah itu aku langsung mencoba ke percobaan yang kedua ya guys ya. Dan di sini aku menyerang lagi forest pirate-nya. Tapi sama saja guys ya. Percobaan kedua ini tetaplah gagal ya. Kalian bisa lihat aku sampai sekarat di situ ya dan tidak berhasil. Dan akhirnya aku kill sajalah forest spiritnya ya. Nah, setelah itu aku memutuskan untuk mencoba research guys ya di blog Fruit Wiki. Dan ternyata cara yang lebih mudah itu kita harus datang ke tempat kita mengambil Yama guys ya. Di tempat kita mencabut Yama di situ ya, kita harus disekaratkan oleh NPC di situ yang bernama Ghost guys ya. Dan kita sambil memegang Tushita guys. Nah, jadi caranya yang lebih mudah itu seperti itu ya. Nah, di sini aku langsung bergegas ke sana ya untuk menuju ke Hydra Island ya. Dengan menggunakan buah portal guys. Oh iya guys, aku mau beritahu bahwa di sini tuh aku ganti buahku menjadi portal karena cuman agar lebih mudah gitu loh guys. Soalnya nanti ada misi yang bakal harus pindah-pindah pulau gitu guys. Nah, jadi setelah itu aku langsung bergegas menuju ke air terjunnya untuk mencabut Yama ya. Nah, singkat cerita aku telah sampai di air terjunnya itu guys ya. Dan aku langsung saja masuk dan menghancurkan pintu itu guys ya, dengan menggunakan Tushita tentunya. Karena di catatan tadi kita harus memegang Tushita ya. Dan oh iya, ternyata Tushita nggak bisa guys. Jadi aku pakai God Human aja ya. Nah, lalu di sini aku telah menemukan ya NPC yang namanya Ghost. Jadi aku langsung pegang Tushita dan diserang oleh mereka. Dan di saat itulah aku mendapatkan yang namanya Alucard Fragment guys ya. Nah, jadi setiap kita menyelesaikan trial itu kita akan diberi Alucard Fragment ini ya. Dan totalnya tuh ada 6 untuk mendapatkan Cursed Dual Katana ya. Nah, kalian bisa lihat itu legendary item ya, Alucard Fragment. Nah, jadi itu dia guys ya, Pain and Suffering. Jadi kita akan langsung saja menuju ke trial yang kedua ya guys ya. Let's go. Oke guys, jadi kita akan langsung menuju ke trial yang kedua ya dari Yama Scroll, yaitu Haze of Misery ya guys ya. Nah, jadi di trial ini itu bakalan ada kabut ya. Kalian bisa lihat seperti ini, kabutnya itu tebal sekali ya. Nah, dan kita disuruh untuk menghabisi 40 NPC yang berada di setiap pulau di Third Sea guys. Ya, ingat 40 NPC di setiap pulau guys ya. Jadi ada acak ya, di setiap pulau itu ada acak yang ada ungu-ungunya gitu guys. Kalian bisa lihat ya. Nanti akan ada titik-titik ungunya itu. Dan aku masih menghabiskan banyak sekali waktu itu di sini guys ya. Karena harus berpindah-pindah pulau dan ada pulau yang sangat luas sekali guys ya. Contohnya ini di Floating Turtle ya, itu pulaunya tuh luas sekali dan ada lumayan banyak sekali ya NPC yang mempunyai warna-warna ungu itu guys. Nah, selain itu ada lagi Hydra Island ya. Itu juga luas dan aku kesusahan ya intinya di trial kedua kali ini. Nah, setelah mencoba cukup lama sekali ya, akhirnya aku mendapatkannya ya guys ya, yang namanya Alucard Fragment untuk trial Haze of Misery ini ya. Dan kita sudah mengumpulkan 2 Alucard Fragment ya. Nah, jadi tinggal sisa 4 lagi ya. Di situ aku kembali lagi ke temple. Kembali lagi ke tempat yang tadi ya untuk Yama Scroll dan akan melanjutkan trial yang ketiga ya guys ya. Trial Yama Scroll yang ketiga ya. Let's go. Jadi guys, trial yang ketiga itu bernama Fear the Reaper ya. Nah, jadi ini tuh guys, kita disuruh untuk men-summon atau memunculkan yang namanya itu yang bosnya itu loh guys, yang ada di
di Haunted Castle ya kalau nggak salah ya. Nah, jadi aku langsung saja bergegas ya ke Haunted Castle. Di situ kalian lihat. Dan aku langsung aja cari Hollow Essence guys. Yang mana itu sebenarnya tuh susah banget ya untuk cara nyarinya karena harus gacha ya guys ya. Nah, di sini aku sebenarnya pasrah aja ya. Dan aku mulai menggacha guys. Gacha pertama aku mendapatkan fragment ya. Dan gacha kedua aku mendapatkan 2 kali XP, yang sebenarnya udah nggak berguna sih ya 2 kali XP karena udah max kan levelnya. Nah, gacha ketiga aku mendapatkan uang, dan gacha yang keempat mendapatkan 2 kali XP lagi guys. Nggak guna ya sebenarnya. Oh iya, di situ ada orang yang mau ngikut guys ya, yang mau ngikut aku untuk trial Yama Scroll yang ketiga ini. Di situ ya. Nah, jadi di sini aku sedang mencari essence. Dan ya, masih mendapatkan fragment lagi guys, belum mendapatkan essence sama sekali ya. Dan ini sudah gacha keberapa nggak tahu ya, aku tadi lupa hitung. Oke. Dan ini dia guys, aku mendapatkan Hollow Essence ya. Nah, kalian bisa lihat itu Hollow Essence ya, dan oke sekali sih ya. Nah, di situ aku tuh akan dibantu sama orang-orang ya yang ada di server itu, mumpung lagi ya. Nah, setelah itu aku langsung menyepon ya, yang namanya itu loh guys, namanya NPC yang ada di sini tuh apa sih namanya? Aku lupa loh. Nah, di situ ya, di situ orangnya tuh mau ngikut aku, dan di sini aku duluan aja ya, karena misinya tuh kita disuruh mati sama Soul Reaper ya. Oh ya, namanya Soul Reaper ya, baru ingat. Nah, setelah kita mati sama Soul Reaper, maka kita akan diteleportasikan ke Hell Dimension ya. Nah, jadi kita disuruh menyalakan 3 obor ya, yang mana setiap obornya nanti bakal ada kayak ujian gitu, ujian untuk mengalahkan pasukan-pasukannya guys ya. Nah, itu aku sedang mengalahkannya ya guys ya, satu persatu ya, kalian bisa lihat sendiri. Dan ini tuh juga lumayan susah guys ya, karena tengkorak-tengkoraknya itu tuh darahnya tuh lumayan tebel ya, dan damage-nya tuh juga sakit guys kalau terkena, apalagi mereka kan banyakan gitu loh guys, kayak keroyokan gitu. Jadi di sini aku berusaha sebisa mungkin ya guys ya, agar tidak mendekati mereka. Oke. Nah, aku sudah hampir berhasil tuh guys. Kalian bisa lihat sudah sekarat semuanya ya. Nah, jadi contohnya tuh seperti itu ya guys ya. Ini untuk obor pertama ya. Setelah aku mengalahkan semuanya, aku pergi mencari obor yang kedua ya guys ya. Dan ini dia obor yang kedua ya guys ya. Dan seperti biasa, aku melawan tengkorak-tengkorak ini ya, yang darahnya tebel banget ya. Oke guys. Nah, kalian bisa lihat sendiri perjuanganku di sini ya. Nah, singkat cerita aku berhasil menyalakan obor yang ketiga ya guys ya. Dan kalian bisa lihat ini sepertinya tengkoraknya itu semakin lebih tebel ya. Dan di sini temanku itu juga udah datang ya buat ya. Oh ya guys, ini nggak bisa saling membantu ya, jadi ini misinya tuh perseorangan ya. Jadi jika misal kalian udah obor ketiga dan teman kalian itu obor kedua ya, nah kalian nggak bisa bantu guys, kalian nggak bisa saling bantu ya. Nah, di sini aku mengaktifkan awakening race-ku, dan aku mengalahkan para skeleton itu guys ya, berusaha mengalahkan mereka ya. Oh ya, dan disitu aku hampir sekali mati ya guys ya. Kalian bisa lihat darah benar-benar sekarat ya di situ. Sedikit lagi aku udah gagal sih ya. Tapi untung saja aku berhasil lari ya dari situ. Dan kembali lagi menghajar tengkorak itu guys. Nah, uniknya di sini tuh ada yang memiliki kekuatan gitu ya, tengkoraknya itu. Aku nggak tahu kekuatan apa, kayaknya Devil Fruit Dark deh kayaknya ya. Nah, di situ aku hampir berhasil guys, kurang satu lagi ya. Nah, itu kita lihat
ada sebuah yang bisa dibilang boss ya, mini boss. Itu punya kekuatan Devil Fruit Dark guys. Dan dia tuh darahnya lumayan tebel, dan kalau kena serangannya tuh sakit banget guys. Jadi kalian harus hati-hati ya kalau mau mendapatkan CDK ini. Nah, itu aku masih belum menyerah guys. Aku menghajar bos itu ya. Dan ya masih belum ya. Nah itu guys ya, ketika aku menyerang punya temanku itu udah ada damage-nya loh guys. Tuh, aku harus cari dulu bosku yang mana ya. Dan itu dia guys, sudah sekarat ya darahnya ya. Dan oke, sedikit lagi. Oke guys, belum ya. Ini dia. Nah udah guys ya. Nah nanti pintunya bakal terbuka ya. Kalian langsung aja deketin aja dan selesai guys. Kalian bakal mendapatkan Alucard Fragment untuk yang ketiga kalinya ya. Nah jadi dan begitu Yama Scroll sudah selesai, dan jika kalian interaksi lagi maka itu akan terbakar guys. Yama Scrollnya akan terbakar ya. Dan sekarang kita akan langsung saja lanjut ya guys ya ke Tushita Scroll ya. Let's go. Oke guys, jadi untuk Tushita Scroll yang first trial ya, atau trial pertama, itu namanya tuh Dog Legend ya. Nah, dan ini kita tuh disuruh bicara sama bot dealer, dan kita harus mengklik Pardon Me ya guys ya. Nah, seperti yang aku lakukan di sini, kalian bisa lihat aku menuju ke Porton dan menghampiri bot dealer di sana ya. Lalu kalian next aja sampai kalian menemu tulisan Pardon Me guys. Nah, kalian klik aja ya. Nah, itu setelah itu sudah selesai guys ya. Nah, kalian tinggal lakuin ini aja berulang kali sampai 3 kali di pulau yang berbeda guys ya. Nah, setelah tadi aku ke Port Town, sekarang aku menuju ke kastil guys ya, The Castle on the Sea, dan aku menuju ke bot dealer yang ada di situ guys. Nah, sebenarnya itu ada banyak ya di touch ini. Kalian tinggal pilih aja 3 ya guys ya. Tuh. Nah, sekarang kita pencet Pardon Me lagi. Dan tinggal yang terakhir guys ya. Aku situ milih di Haunted Castle ya guys ya, karena lebih deket aja. Oke. Nah, langsung aja pergi ke buat dealernya dan bicara ya. Lalu klik Pardon Me lagi guys. Mudah sih untuk Tushita Scroll yang trial pertama ini. Tuh udah selesai ya. Dan gitu aja kita udah dapetin Alucard Fragment guys. Sekarang Alucard Fragment kita udah ada 4 ya. Nah, jadi kita akan langsung saja ya guys ya menuju ke trial dari Tushita Scroll yang kedua ya guys ya. Let's go. Oke guys, jadi untuk Tushita Scroll trial yang kedua ini itu namanya tuh Sense of Dati ya guys ya. Yang kedua ini. Nah, jadi sebenarnya trial ini tuh lumayan mudah ya guys ya. Kalian tinggal selesain aja pirate raid yang berada di Castle on the Sea ya guys ya. Nah, jadi kalian cukup bunuh 1 pirate saja dan kalian akan mendapatkan Alucard Fragment itu guys ya. Nah, di sini aku minta maaf banget buat kalian ya, karena saat aku selesain pirate raid ini itu aku lupa rekam ya guys ya. Jadi ya aku lupa rekam. Ya intinya kalian selesain aja lah guys pirate raid ini ya. Kalian cukup bunuh 1 NPC aja itu udah gak apa-apa ya. Nah, jadi kita akan langsung saja untuk menuju ke trial yang terakhir ya guys ya, atau trial Tushita Scroll yang ketiga ya guys ya. Let's go. Oke guys, jadi kita akan lanjut saja ke trial yang ketiga ya guys ya. Nah, jadi untuk Tushita trial yang ketiga ini itu namanya itu Soulless ya guys ya. Nah, ini kita disuruh untuk pergi ke Ice Cream Island, dan kita disuruh untuk kalahin Big Mom ya selama 2 menit guys ya. Nggak boleh lebih. Kalau lebih ya nggak bisa. Nah, nanti tandanya, oh iya guys. Nah, di sini
aku minta bantuan ya guys ya, minta bantuan ke teman. Dan ya singkat cerita aku berhasil mengalahkan Big Mom dalam waktu 2 menit ya guys ya. Nah itu adalah musuh terakhirku. Nah jadi lokasi obornya itu ada di sini guys ya. Nah itu yang pertama ada di situ, kalian bisa lihat sendiri. Dan yang kedua itu ada di tengah guys ya. Nah di situ, dan yang ketiga ada di situ guys. Nah ini sama ya seperti yang sebelumnya, Yama terakhir, trial ketiga ya. Kalian tinggal masuk pintu dan kalian akan teleport ke sini dan mendapatkan Alucard Fragment guys. Oh ya, di sini ada sebuah bug ya. Entah aku nggak tahu gimana bisa gitu, dan tiba-tiba saat aku teleport itu ada banyak guys ya. Ada banyak skeleton entah dari mana ya. Nah, kalian bisa lihat kita sudah mendapatkan Alucard Fragment ya guys ya, 6 ya. Oh ya, di situ aku sempet dihajar oleh seseorang yang nggak tahu, padahal aku mau bersini tuh loh guys. Banyak sekali tuh loh tengkoraknya ya. Nggak tahu itu kenapa, mungkin bug kali ya. Nah, jadi itu guys ya. Oh ya, di sini aku lari dulu ya, karena lagi dikejar oleh orang ya. Nggak tahu kenapa tiba-tiba kejar aja gitu. Sini aku berusaha lari guys masih. Oke baiklah, kita skip aja yang ini ya. Jadi kita akan langsung saja ke CDK-nya ya. Oke guys, jadi kita akan langsung aja ya guys ya untuk pengambilan CDK-nya ya. Nah, di sini ya, aku kembali lagi ke sini dan aku langsung berinteraksi dengan Tushita Scroll-nya ya guys ya. Nah, nanti Tushita Scroll-nya itu bakal kebakar. Dan kalian langsung aja interaksi ke pintu yang ada di tengah itu guys. Jadi ke-6 Alucard Fragment-nya itu bakal jadi 1 dan akan terpasang gitu guys ya di lubangnya. Dan terbuka guys ya. Nah, lalu saat aku masuk dan muncullah ya guys ya bos untuk pengambilan CDK-nya ya guys ya. Oh iya guys, hanya sekedar informasi bahwa bos ini tuh nggak bisa diserang menggunakan fighting style atau devil fruit atau gun. Bisanya diserang itu pakai pedang ya guys ya. Baru damage itu pakai pedang, jadi kalian nggak bisa pakai yang lainnya ya guys ya. Nah, jadi ini juga mengapa kalian harus maksimalin stat kalian itu di pedang ya guys ya, karena bos terakhir itu nggak bisa dilawan pakai devil fruit, fighting style dan gun, harus pakai pedang ya. Nah disitu aku masih berjuang ya guys ya untuk ngalahinnya. Situ aku sempet diganggu oleh orang, tapi nggak bisa karena mungkin orang tersebut masih belum membuka ini ya guys ya. Oh iya guys, untuk trial Tushita yang ketiga yang soulless kan harus membunuh Big Mom selama 2 menit ya. Dan itu sama ya guys ya, kan ke TP ke dimensi lain, dan itu sama seperti Yama Scroll yang terakhir ya. Tinggal cari 3 obor, selesain dan udah guys, pintunya terbuka dan kalian masuk aja ya. Nah, situ aku dikit lagi udah berhasil ngalahin ya guys ya. Itu nah itu sudah sekarat guys, masih berjuang di sini. Oke, sedikit lagi. Nah itu guys udah dapat ya. Nah di sini sebenarnya tuh, nah tuh guys ya, ini agak ngebug atau gimana ya, tapi tiba-tiba tuh aku diam guys dan diajar oleh itu apa sih itu namanya, Celestial Skeleton ya atau apa, nggak tahu ya. Dan ini dia guys, aku sudah mendapatkan Cursed Dual Katana ya guys ya. Kalian bisa lihat tuh, keren sekali guys. Nah ini tuh Mythical Sword ya, tuh kalian bisa lihat. Dan ini adalah Mythical Sword pertamaku ya guys ya di Blox Fruit. Nah jadi itulah guys ya untuk bagaimana cara mendapatkan Cursed Dual Katana ya guys ya. Dan segini dulu ceritaku, lalu kita akan langsung saja menuju ke reviewnya ya guys ya, ke review skill-skillnya ya guys ya. Let's go. Oke guys, mungkin segini dulu ya untuk episode kali ini, untuk tentang tutorial cara mendapatkan Cursed Dual Katana ya guys ya. Nah, jadi itulah dia ceritaku ya untuk mendapatkan ini. Jadi kita akan langsung saja ke reviewnya ya guys ya. Oke, kita akan langsung saja ke reviewnya guys. Let's go.
Oke guys, jadi kita akan langsung saja untuk review ya. Nah, untuk skill pertamanya atau skill Z-nya itu bernama Revolving Revegress. Nah, jadi itu kita nanti bakalan seperti ini dan nanti bakalan ngelepas sendiri ya. Nah, jadi kayak ada tornado gitu ya. Dan kita ciptain tornado gitu terus dilempar ke musuhnya guys ya. Nah, bentar kita akan coba lihat tampilan dari jauhnya. Tuh, seperti itu ya guys ya. Oh iya guys, maaf ya ini agak nge-lag ya. Nah, jadi gitu guys ya. Kita kayak buat tornado terus dilemparin aja itu ke musuhnya. Sekali lagi ya. Nah, itu ya. Nah, gitu guys. Nah, jadi kita akan langsung saja ke skill yang nomor 2 dan ya nomor 2 atau skill X namanya itu Slayer of Goliaths ya. Nah, jadi untuk ditahan itu akan seperti ini. Nah, seperti ini ya kalau ditahan. Kita akan lepas. Nah, itu guys. Jadi kayak dash terus kayak kena NPC-nya gitu loh guys. Kayak apa, stun sebentar terus terlempar gitu loh guys NPC-nya guys. Kita akan coba sekali lagi ya. Nah, itu guys ya. Dan untuk efeknya sih lumayan bagus ya guys ya. Untuk CDK ini, dan ini tuh juga mythical sword loh guys. Kalian bisa lihat di sini ya. Dan ini adalah mythical sword pertama aku ya di sini. Oke guys, jadi sekian dulu ya untuk episode kali ini tentang cerita bagaimana caranya aku mendapatkan Cursed Dual Katana ini atau CDK ya. Dan terima kasih yang sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah.